Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 30, versi cerita baru. Suara musik yang terdengar, konser Blackpink yang masih berjalan. Di ruang dalam di tempat hall utama, sorotan lampu warna-warni, terlihat nampak kemana-mana. Berjalan mengikuti derap langkah, kemanapun arah, tempat berhentinya. Dari Jennie, Lisa, Rose, dan Kim Jisoo, yang bernyanyi di atas panggung. Riuh penonton pun nampak bersorak, apalagi lagu terbaru mereka, yang berjudul How You Like That, akan dinyanyikan. Lisa, salah satu personil Blackpink, menyapa dari atas panggung. Penonton pun nampak antusias sekali melihat dan mendengarkan dari penampilan itu. Sementara di tengah keriuhan, di tengah kebisingan yang ada, Kenshin, yang baru saja didatangi Pak Michael, yang tak lain seorang manajer, salah satu pengelola di mall ini. Dirinya pun sempat terkejut pula saat orang yang tadi kenalnya itu tiba-tiba bicara menyapa, seperti sudah mengenal saja. Kenshin yang bertanya, di benak hatinya. Belum sempat ia mengucap kata, Pak Michael itu langsung bicara. Dirinya berucap, sembari mengajak Kenshin. Ayo mas kita ke kantor saja. Jangan di sini. Tak lupa pula, Pak Michael pun bertanya, tentang seorang yang ada di sampingnya. Terdengar kalimat, oh iya, apa mas ini? Temannya mas Kenshin juga ya? Kenshin pun menjawab, iya, dia ini adalah teman saya. Yang dimaksud itu adalah Iwan. Iwan pun mendengarnya. Sedikit ia mengangkat wajahnya. Kini, dia sudah berani melihat ke Pak Michael, yang baru saja bertanya itu, sembari dirinya membuka senyum. Kemudian, Pak Michael itu berjalan menghampiri Yudis untuk bicara lagi mengenai masalahnya. Sedang Kenshin dan Iwan terlihat sedang berbisik, mungkin mereka saling bertanya akan sesuatu hal yang sedang terjadi ini. Pak Michael sendiri, yang sudah di dekatnya Yudis, ia pun mengatakan tentang Kenshin yang ada di belakang. Pak Michael itu bicara, sambil mimik wajahnya tersenyum. Lalu terdengar suara, mohon maaf ya Mas Yudis, untuk kali ini, saya gak bisa berbuat lebih. Gak bisa melakukan apa yang Mas Yudis minta, untuk memberi teguran ke mereka berdua. Yudis pun mendengarnya, tak sabar hati ingin bicara, ingin mengungkap tanya. Segera saja, dirinya itu berucap, lo emangnya kenapa pak, kok bisa begini jadinya? Padahal mereka kan kerjanya cleaning service, masih bawahannya bapak, lantas apa pentingnya? Mereka juga bukan siapa-siapa. Kok bapak ini malah segan gitu? Malah berbuat baik, terutama pada orang yang di sebelah kanan itu, yang dimaksud adalah Kenshin. Pak Michael pun menjawab, tentang tanya Yudis. Sedang Sirena, yang ada di sebelahnya. Ketika mendengar percakapan itu, Sirena pun sudah merasa yakin, ini pasti sama dengan hal yang kemarin. Kemungkinan bapak ini sudah mengetahui, ataupun mengenal, perihal tentang pemuda cleaning service yang bernama Kenshin itu. Pak Michael pun lalu berucap, menjawab tanya Yudis. Pada intinya, pokoknya, saya nggak bisa berbuat seperti apa yang Mas Yudis minta. Apalagi memberi pelajaran. Mohon maaf ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh. Lebih baik Mas Yudis kagak usah permasalahin lagi. Udah gitu aja, saya mohon pamit. Pak Michael itu lalu berjalan meninggalkan tempat tersebut. Yudis makin tak mengerti. Begitu pula dengan teman-temannya. Kemudian, Pak Michael yang ada di depan. Terlihat beliau mengajak Kenshin. Tangannya nampak mempersilahkan untuk berjalan menuju kantornya. Kenshin pun menuruti. Begitu pula dengan Iwan yang ikut bersamanya. Akhirnya saat itu, masalah dengan Yudis pun berakhir. Iwan tak jadi diberhentikan dari kerjanya. Bahkan, teguran satu kali pun tak mengenainya. Malah kini mereka berjalan bersama-sama. Yudis jadi kecewa, marahnya belum mereda, dadanya menyimpan dendam pada cleaning service yang ada di mall ini.
Lalu mereka pun kembali lagi, duduk di tempatnya, menikmati hidangan, sambil menonton konser yang sedang berlangsung. Waktu dan menit yang berputar. Saat Iwan mengikuti Kenshin, dirinya hampir sampai di tempat yang dimaksud. Namun tiba-tiba saja, ia dipanggil oleh rekan kerjanya, yang meminta bantuan untuk membersihkan tempat yang ada di lantai 2. Karena dirasa, permintaan itu rada penting. Iwan pun menyanggupi, ia tak jadi ikut Kenshin. Kenshin pun mengerti, begitu pula dengan atasannya, Pak Michael sendiri. Akhirnya, hanya Kenshin yang memasuki ruangan itu, dirinya yang tak tahu untuk apa diundang di sini. Setelah ia memasukinya, ternyata ruangannya terlihat agak besar, ada banyak orang pula di sini. Rupanya ini tempat kerja dari pengelola mall ini. Kenshin pun dipersilahkan duduk di sebuah sofa yang terkesan eksklusif. Pandangannya pun mengarah apa yang ada di sekitarnya. Rupanya ini adalah tempat VIP. Terlihat saat itu ada sejumlah kru dari grup musik yang lagi konser di depan itu, yang berada di tempat ini. Tak hanya hal tersebut, rupanya bermacam-macam peralatan pun nampak terlihat pula. Dari kostum, kamera, lighting, sampai tata perias, dan kelengkapan lainnya, ada di sini. Lalu karena Pak Michael, yang lagi masuk ke kantornya, Kenshin yang duduk sendiri, dirinya pun tiba-tiba terkejut, saat melihat para kru itu. Sedikit berlari, rupanya, di balik dinding, yang tak jauh darinya, terbukalah sebuah pintu, seperti pintu rahasia, yang menghubungkan ruang ini dengan panggung yang ada di luar. Kenshin pun melihat, tiba-tiba sejumlah wanita keluar dari lorong itu. Rupanya, mereka tersebut adalah personil Blackpink yang berganti kostum. Para kru pun membantu tata riasnya bersiap di depan. Kenshin sedikit memperhatikan, namun dirinya bersikap biasa, tak merasa antusias, seperti penonton yang ada di luar, yang mengeluh-elukan, minta tanda tangan, ataupun foto bersama. Meskipun saat ini, dirinya ada di lokasi ini. Nampaknya, Kenshin tak begitu tertarik dengan hal itu. Grup K-pop itu pun keluar lagi, berada di panggung, bernyanyi, menghibur penonton. Rupanya, atau jangan-jangan, Pak Michael mengajak Kenshin ke sini. Mungkin ingin memberitahukan bahwa di sini adalah tempat berkumpulnya dari bintang tamu yang datang dari Korea tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya